Moderator membuka, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari. Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, pengajar praktik, dan fasilitator. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar diseminasi penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ika Sucianti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak dengan seksama untuk paparan dari diseminasi penerapan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ika Sucianti. Kepada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan kok? Modul 1.4 budaya positif. Nah, itu baru mulai. Orang mau berarti aja lunga. Iya, lunga. Awalnya kita belajar tentang modul 1.1 yaitu filosofi KHD, kemudian di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Saya kan juga ngerekam juga. Dalam modul 1.1, filosofis pendidikan KHD. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Pendidikan yang memerdekakan anak, menghasilkan budi pekerti. Pendidik diumpamakan seperti petani yang harus merawat bibit tanaman sesuai dengan jenis tanamannya. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3. Dalam modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan menggunakan tahapan Bagja. Apa itu Bagja? Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Adapun tahapan Bagja yaitu 1. Buat pertanyaan utama, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi.
Modul 1.4. Dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan budaya positif diperlukan pemahaman dan penerapan terhadap 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Disiplin positif. Kita sering mendengar disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan sebuah kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku menurut Diane Gossen, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kalimat yang muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini merupakan motivasi eksternal juga. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Di sini terdapat identitas gagal dan identitas sukses. Dengan penerapan hukuman, kemudian disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan dalam konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dalam restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan, dan ini merupakan hal negatif. Dalam konsekuensi, tadi sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Di sini yang berlaku netral.
Dalam restitusi, di mana restitusi adalah pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini akan muncul sikap positif. Dihukum oleh penghargaan, di mana kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak, murid kita ataupun siapa saja ya. Di sini pada penghargaan itu menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelsen-Gozen 1996. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini contoh-contoh kalimatnya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga kita mengucapkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dalam validasi tindakan yang salah, contoh kalimat yang bisa kita terapkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau bisa juga menggunakan kalimat lain, yaitu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, kita bisa menggunakan pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau bisa juga Kami pertanyaannya kamu nomor ingin 1 menjadi jawabannya orang nomor 1 yang seperti apa. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ada contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat adalah tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kalimat yang bisa diucapkan guru contohnya adalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di sini untuk menyiapkan anak untuk meyakini hal-hal, meyakini nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang bisa diucapkan contohnya, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan?
Apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Bagaimana jika kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Ini untuk tahapan menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah mendengar istilah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan Apa anak gue ini? daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada keyakinan kelas dan ada kesepakatan kelas. Di sebelah kiri kita ada kesepakatan kelas dan sebelah kanan ada ada kesepakatan kelas dua-duanya ya, tapi di sini ada yang keyakinan kelas. Kira-kira yang mana ya yang keyakinan kelas? Nah, di sini ada yang di sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian sebelah kanan ada kami, guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Nah, di sini yang merupakan keyakinan kelas adalah yang sebelah kiri ya, yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja itu? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Di sini ada contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang menyanyi. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa ya? Nanti bisa kita jawab atau bisa kita bahas setelah pemaparan materi ini ya. Kemudian, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan apa ya kira-kira? Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya hanya itu-itu saja, hanya mendengarkan ibu guru saja. Lagi yaitu, aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini masuk kebutuhan yang apa ya? Nah, ini nanti akan kita bahas juga. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol apa saja? Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dalam posisi kontrol sebagai penghukum, guru berkata, biasanya itu menghardik atau menunjuk-nunjuk anak yang melakukan kesalahan, menyindir. Bisa juga dengan menggunakan kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasil dari hukuman itu, anak itu akan menjadi memberontak, dan dia akan menyalahkan orang lain, kemudian dia bisa juga berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu bukan prioritasnya. Murid bisa saja berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Betul. Dia sudah punya pemikiran seperti itu. Dia yang sering menghukum. Dampak pada murid apa? Dampak pada murid nanti murid itu akan mengulangi kesalahannya tersebut. Kemudian ketika posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, gurunya itu berceramah dan mengatakan seharusnya, diawali dengan seharusnya, kemudian diawali dengan kata ibu kecewa. Bisa juga dengan kata-kata kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres ngurusi kamu, bisa juga seperti itu. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan dapat berkata, maafkan saya. Dampaknya pada murid apa? Murid akan menjadi rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Contohnya biasanya ini diawali oleh kalimat atau kata persuasif atau ajakan. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat, tidak ibu bantu ya. Kemudian hasilnya anak akan menjadi ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Murid dapat berkata, saya pikir ibu teman saya. Oh, ternyata begitu. Dampak pada muridnya itu lemah. Murid menjadi tidak mandiri dan murid akan tergantung pada kita. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Guru menghitung dan mengukur. Perkataannya, apa peraturannya? Hasilnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitasnya. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampak pada muridnya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi anak. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Apa perkataan murid? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya adalah murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, tapi sebelumnya saya akan membahas materi yang kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan. Untuk yang pertama tadi, Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang menyanyi. Kira-kira itu kebutuhan apa ya? Ya, yang mau menjawab, monggo kebutuhan apa? Ya, Silakan. Semangat. Iya, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Iya, kesenangan, betul apa tidak ya? Ya, kalau dari kalimatnya ya memang kesenangan. Kalau yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini padahal aku memakai jepit rambut baru. Berarti dia membutuhkan apa ini kira-kira kebutuhannya? Kasih sayang. Selanjutnya, aku bosan masa belajarnya hanya itu saja, hanya mendengarkan Ibu Guru saja. Kira-kira ini kebutuhan apa? Ya, monggo dijawab. Saya kebebasan. Kebebasan, ya betul sekali. Berarti perhatikan sekali ini. Selanjutnya, aku sebal gambarku tidak rapi. Malah Ibu Guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa ya? Kebutuhan tentang aku sebal, gambarku tidak rapi. Penguasaan, betul sekali. Ya, terima kasih. Itu paparan materi dari saya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Ika Sucianti atas pemaparan yang luar biasa dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Peserta webinar yang saya hormati, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta webinar yang akan memberikan tanggapan atau tanya jawab, dipersilakan dengan cara raise hand. Yeah, dipersilakan monggo Ibu Anita Wijayanti. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, ya Bu Ika, tadi Bu Ika menerangkan tentang posisi kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan, posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultur?
Terima kasih. Monggo. Monggo dipersilakan untuk menjawab Ibu Ika Sucianti. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Anita. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya tadi, posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural ya. Nah, di sini tadi kan ada 5 posisi kontrol. Tadi ada sebagai penghukum, kemudian pemantau, teman, manajer ya. Kemudian ada yang apa sih tadi ya? Penghukum, posisi kontrol penghukum, kemudian pemantau, teman, dan manajer itu tadi ya. Nah itu di sini kita sebagai guru tidak memungkinkan untuk melakukan 2 posisi kontrol sekaligus. Ya, jadi kita melakukannya itu harus secara berurutan. Kalau memang kita sudah tahu karakter siswanya, biasanya kan kita guru sudah paham ya dengan karakter siswa satu persatu. Yaitu kita sudah tahu, kemudian sudah melakukan secara lunak, maka kita gunakan posisi kontrol sebagai teman terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, baru kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi, posisi kontrol itu bisa kita gunakan secara bervariasi sesuai dengan lingkungan kita, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita juga. Seperti itu Bu Anita, bisa diterima jawaban dari saya? Ya, terima kasih Bu Ika penjelasannya. Sudah puas Bu Anita? Sangat puas sekali. Iya, terima Ika kasih. sangat jelas dalam menjelaskan dan memaparkan materi. Iya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Silakan untuk peserta webinar yang lain, Ibu Hayatun Nikmah, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Bu Ika, di sini saya akan bertanya, bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisipliner siswa itu dilakukan secara terus-menerus? Apakah posisi kontrol sebagai manajer ini masih efektif dan boleh terus dilaksanakan atau harus bagaimana, Bu? Terima kasih. Monggo, Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Hayatun atas pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya kalau tidak salah, bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisipliner siswa masih dilakukan secara terus-menerus ya? Apakah posisi kontrol sebagai manajer ini masih efektif? Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Mungkin nanti rekan yang lain bisa menambahkan, kalau jawaban dari saya kurang atau salah atau bagaimana, jawaban dari saya. Nah, ketika kita sudah mengingatkan kepada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita juga sudah punya keyakinan kelas di kelas kita, kemudian setiap anak juga sudah kita minta untuk melakukan kesadaran pribadi. Nah, bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka melanggar keyakinan itu, tapi kok besoknya masih diulang lagi. Nah, itulah pentingnya kita sebagai di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, menurut saya, jika memang suatu tindakan itu dilakukan berulang kali, mungkin perlu ditanyakan lagi motivasi dia sehingga melakukan perbuatan itu secara berulang kali itu apa. Kita perlu tahu motivasi atau 5 kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi seperti itu. Karena manusia itu kan tadi sudah dijelaskan mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, setiap anak juga pasti menuntut 5 kebutuhan dasarnya dipenuhi. Jadi kalau memang itu dilakukan berulang-ulang, maka saya rasa perlu pengenangan yang tidak hanya kita sebagai wali kelas saja, tapi juga kita perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah kita atau pemangku kepentingan kita ya. Kemudian juga dengan melakukan kerjasama dengan wali murid, dengan orang tua murid tersebut. Jadi nanti kita baru tahu ya, kok ini anak sudah melakukan kesalahan, sudah kita tanyakan tentang keyakinannya, sudah kita sebagai posisi manajer kok masih berulang-ulang terus, ya mungkin tindakan yang kita lakukan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua siswa tersebut. Ya mungkin ada yang mau menanggapi, monggo.
Silakan pada Bapak Ibu yang akan menambahkan atau memberi tanggapan lain. Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Raise hand. Ya, Bapak Andri Suprianto, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ika, penjelasannya juga sudah sangat bagus sekali ya untuk pemaparan dari modul 1.4 ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan untuk restitusi, kan ada restitusi di situ. Untuk restitusi untuk Bu Ika sendiri kan ngajar kelas 1 nggih? Ya. Ini Pak kelas 1 ya, pengen tahu gimana sudah pernah melakukan restitusi apa belum dengan masalah yang ada di kelas 1. Mungkin seperti itu aja. Contoh restitusi yang pernah dilakukan nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ini terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya, yaitu tentang penerapan restitusi saya di kelas 1 itu bagaimana ya. Nah, di kelas 1 saya pernah melakukan restitusi, di situ ada anak yang kadang berangkat, kadang enggak Pak Andri. Jadi kebetulan di sekolah saya kan sekolah negeri atas ya, di atas terus kalau misalkan hujan ada saja anak yang saya enggak berangkat kayak gitu kan. Lah saya melakukan restitusi kepada satu anak ya, itu berangkatnya itu jadi kalau dia ada yang ngurusi dia berangkat, kalau tidak ada yang ngurusi ya dia enggak berangkat seperti itu. Dan ternyata memang anak itu membutuhkan kebutuhan dasarnya itu dia tidak terpenuhi. Jadi kenapa kok dia bisa nggak berangkat? Ternyata nggak ada yang memperhatikan dia. Karena anak kelas 1 itu kan masih harus baju masih disiapkan. Kemudian peralatan apa semuanya masih harus disiapkan ya. Sedangkan di kelas 1 ini yang apalagi baru 1 semester ya, itu anaknya masih memang untuk membaca saja belum lancar ya. Jadi setelah saya restitusi ternyata faktor sudah direstitusi ternyata masih mengulangi lagi seperti yang tadi pertanyaan yang kedua itu. Setelah saya tanyakan lagi ternyata memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, di mana ibunya itu tidak ada di rumah. Ada di rumah pun itu jarang. Dia di rumah sama mbahnya, dan mbahnya kan yang namanya mbah ya, kalau itu kan beda sama orang tua ya, tidak ngurusinya tidak terlalu itu banget. Apalagi kalau lagi musim hajatan, dia berangkatnya juga jarang. Kenapa? Karena mbahnya sibuk rewang. Gitu. Itu jadi setelah direstitusi kok masih ada tindakan kesalahan. Ternyata saya cari tahu motivasinya apa kok dia melakukan tindakan berulang seperti itu. Ternyata ya memang itu karena ada satu kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi seperti itu Pak Andri. Mungkin ada yang mau menanggapi, monggo. Jadi untuk di sekolahnya gimana Bu? Sama Bu Ika sendiri dikasih kasih sayang yang lebih apa gimana gitu untuk di sekolahnya kan karena di rumahnya kan kurang kasih sayang katanya tadi. Ya. Jadi kami terapkan itu alhamdulillah kerjasama di SD saya itu sangat bagus sekali nih untuk guru-gurunya. Alhamdulillah masih muda-muda, kemudian energik dan kita ke anak itu memang benar-benar memperlakukan mereka setelah kita tahu teori KHD ya, filosofi KHD, alhamdulillah bisa menerapkan bahwa kita harus menuntun anak ya. Di situ kita terhadap anak tersebut sebenarnya kita tidak membeda-bedakan anak ya Pak Andri ya. Semua anak kita sayangi, kemudian tapi yaitu karena dia ada satu kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi, maka dari itu kita sebagai guru menganggap anak itu anak kita seperti itu kan. Lebih kalau dia tidak berangkat kita tanyanya lebih halus. Lebih nganu lagi, kenapa tidak berangkat? Kemarin kan katanya sudah berjanji akan berangkat, seperti itu. Kemudian guru-guru yang lain juga alhamdulillah semuanya mensupport. Dari guru kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu mensupport semuanya dan memang anaknya memang seperti itu. Jadi tidak ada yang, wah kayak bocah nggak berangkat terus. Kayak gimana kita nggak punya pandangan negatif terhadap anak tersebut, tapi kita berusaha, kamu kalau nggak ada yang ngurusi, kamu coba latihan pakai baju sendiri. Pokoknya adalah motivasi-motivasi yang dilakukan oleh guru lain juga terhadap anak tersebut. Seperti itu Pak Andri. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, luar biasa untuk narasumber kita hari ini. Ternyata begitu banyak peran dari guru yang kita
bisa lakukan ya, tidak hanya mendidik, mengajar, tapi juga sampai sejauh itu, sampai dengan kita bisa bagaimana untuk mendalami latar belakang siswa dan sebagainya. Kira-kira monggo silakan ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan atau memberi tanggapan. Ya, sedikit Mbak Ari, saya ingin menambahkan ya bahwa di sekolah kita itu sangat diperlukan kerjasama. Kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan yaitu menerapkan budaya positif agar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SD Negeri 3 Binangun yang sudah berkolaboratif untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar kali ini. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, demikian Mbak Ari tanggapan dari saya. Iya, terima kasih kepada Ibu Ika Sugianti untuk closing statement pada webinar kita pada hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan bagi Bapak Ibu peserta webinar, alhamdulillah terima kasih kepada semua peserta serta narasumber hebat pada webinar hari ini. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum memulai pelajaran baru, kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk kelas berapa? 5 SD Negeri 3 Nanti poin-poin dari keyakinan kelas kalian tulis di sticky note yang akan guru bagikan. Untuk anak perempuan nanti akan mendapat sticky note warna pink. Laki-laki mendapat sticky note warna hijau. Kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan ya di kertas ini. Satu anak menulis satu keyakinan. Ya? Ya. Sudah mendapat kertas sticky note semua? Sudah. Ambil pulpen kalian untuk menulis keyakinan apa yang nanti akan kalian terapkan di kelas kita. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Ya, sekarang guru minta untuk masing-masing anak menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya.
melanggar. Terus Mas Raffi? Tidak memakai topi di kelas. Mas Irham? Membuang sampah atau membuang sampah. Mas Fian? Membawa alat tulis dengan lengkap. Ya, bagus ya. Hanya bagus-bagus ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Masa tadi nulis sendiri lupa? Ya, terus? Lanjut? Iya, bagus. Ya. Bagus. Mbak, Sevi? Ya, tepuk tangan semuanya. Katakan ya, Mas Surya tidak berangkat sekolah terlambat, tidak memakai topi di kelas, membuang sampah pada tempatnya, membawa alat tulis dengan lengkap, ini pakai tanda seru berarti wajib ya, menjaga kebersihan kelas, tidak membawa hewan ke kelas, melaksanakan piket, memakai seragam lengkap, menghormati teman, menghormati guru, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran, tidak boleh mencontek. Dari kesepakatan kelas ini nanti kita buat keyakinan kelas yang akan kita patuhi bersama.
Sedang makan. Tahu kenapa Mas Ilham dipanggil ke sini sama Bu Guru? Tahu Bu, karena saya tadi makan di kelas saat jam pelajaran. Menurut Mas Ilham, makan di kelas saat sedang pembelajaran itu termasuk perbuatan yang benar atau salah? Sebenarnya makan itu tidak masalah ya Mas Ilham. Bu Guru, Pak Guru, semua teman-teman, bahkan semua orang di dunia ini itu hampir semuanya makan. Tapi harus lihat waktu yang tepat. Tadi Mas Ilham sudah sangat lapar ya sampai makan saat pembelajaran di kelas. Iya Bu, tadi saya sangat lapar sekali. Memangnya Mas Ilham sebelum ke sekolah belum sarapan? Belum Bu, karena kalau saya sarapan bisa terlambat ke sekolah. Memangnya tadi Mas Ilham bangun jam berapa? Jam 6:30 Bu. 6:30, langsung mandi terus berangkat ke sekolah? Iya Bu, saya habis mandi, saya langsung ke sekolah. Ilham masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama di dalam kelas kita? Masih Bu. Coba Mas Ilham sebutkan apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas. Berangkat tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan tidak makan di kelas Bu. Kira-kira yang Mas Ilham lakukan yaitu makan di dalam kelas sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum ya? Belum Bu, saya salah, saya minta maaf Bu. Di sini Bu Guru tidak akan menghakimi kesalahan Mas Ilham. Bu Guru ingin Mas Ilham menjadi anak yang taat aturan, kemudian anak yang penuh tanggung jawab. Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Kira bagaimana caranya Mas Ilham memperbaiki kesalahan yang sudah Mas Ilham lakukan? Saya tidak akan makan saat pelajaran berlangsung, dan saya akan bangun lebih awal. Kapan kira-kira Mas Ilham mulai hal-hal yang dapat memperbaiki kesalahan? Jadi setelah kesalahan ini Bu Guru harap Mas Ilham. Mbak Metsa sedang apa? Mbak Metsa tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya mengerjakan PR pada saat jam olahraga. Menurut Mbak Metsa, mengerjakan PR pada saat jam pelajaran lain itu termasuk perbuatan benar apa salah? Salah Bu. Ya, sebenarnya mengerjakan PR itu kan harusnya dikerjakan di rumah ya. Tapi tidak hanya Mbak Metsa saja ya yang pernah melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Teman-teman yang lain juga pernah ada yang tidak mengerjakan PR. Mbak Metsa tidak mengerjakan PR pasti punya alasan kan? Coba Bu Guru pengen tahu alasan Mbak Metsa kenapa Mbak Metsa tidak mengerjakan PR. Kemarin saya bermain bola voli sampai saya bersama teman saya kecapean. Jadi Mbak Metsa kemarin kecapean, terus akhirnya Mbak Metsa tidak mengerjakan PR. Iya Bu, habis mandi saya ngaji, habis itu pulang dan saya tidur. Tapi Mbak Metsa tadi bangunnya tidak kesiangan kan? Tidak Bu. Ya, Mbak Metsa sudah melakukan hal baik karena Mbak Metsa tidak bangun kesiangan. Sehingga tadi berangkat ke sekolah dan masuk ke sekolahnya tidak terlambat. Tetapi dari kesalahan Mbak Metsa, maka Mbak Metsa sudah melakukan kebaikan tadi itu ya, yaitu datang tepat waktu. Nah, Mbak Metsa masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang kita buat bersama di kelas? Ya, coba Mbak Metsa sebutkan apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat. Datang tepat waktu, mengerjakan PR di rumah, menjaga kebersihan kelas. Di sini Bu Guru tidak akan menghakimi kesalahan Mbak Metsa. Tapi Bu Guru ingin Mbak Metsa menjadi anak yang disiplin, taat aturan, dan menjadi anak yang bertanggung jawab.
Ya Bu, saya salah dan saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya. Kira-kira bagaimana caranya Mbak Metsa memperbaiki kesalahan? Saya akan mengerjakan PR di rumah. Saya tidak akan bermain sampai lupa waktu. Kapan kira-kira Mbak Metsa bisa memulai hal-hal yang Mbak Metsa sebutkan tadi untuk memperbaiki kesalahan Mbak Metsa? Mulai besok Bu. Jadi setelah kesalahan ini, Bu Guru harap Mbak Metsa akan berjanji menjadi anak. Perkenalkan, nama saya Maika Muslima. Saya siswa kelas 5 SDN 3 Binangun. Perasaan saya setelah melakukan les diskusi bersama Bu Ika sangat senang karena saya mengetahui solusi dan permasalahannya. Terima kasih Bu Ika, saya berjanji tidak akan mengulanginya. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Yusuf. Saya siswa kelas 5 SDN 3 Binangun. Perasaan saya setelah melakukan les diskusi bersama Bu Ika adalah sangat senang karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Ika, saya berjanji tidak akan mengulanginya.